kami wanti-wanti, kami ingatkan semua pengacara-pengacara, saksi, ya, pengacara-pengacara yang menyerang kami kemarin, agar mereka bersiap-siap juga untuk mendapatkan laporan balik dari kami. Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau, negara udah gak beres. Orang gak bersalah dituduh dan divonis, Masya Allah. Hebat pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak Halo gini. guys, ketemu lagi di channel ini dan kita akan melihat ini Bang Farhad Abbas ya di sini berapi-api ya, mengatakan dan mengancam akan melaporkan pengacara-pengacara yang kemarin ya telah menghujat atau telah menyerang pengacara-pengacara seperti Bang Farhad Abbas dan timnya dan kliennya. Dan mari kita simak pernyataan Bang Farhad Abbas, dan di sini ada dua video yaitu dari Bang Firdaus Owibo ya di sini ya. Kita simak video selengkapnya. Peggy Setiawan, pengacara-pengacara yang menyerang kami kemarin, yang mendapat bocoran data dari mana sehingga mengejek-ejek baik Peggy maupun Sakatata, agar mereka bersiap-siap juga untuk mendapatkan laporan balik dari kami. Wow, keren ya. Jadi Bang Farhad Abbas ini mengancam akan melaporkan balik gitu ya, karena mereka ini sudah dilaporkan kan gitu ya. Jadi mengancam akan dilaporkan balik seperti itu. Hari ini Pengadilan Negeri Bandung telah mengabulkan pra-peradilan dan membebaskan Peggy Setiawan, Peggy Perong katanya. Karena yang ditangkap bukan Peggy Perong tapi Peggy Pegong. Ya, kita teman-teman gimana? Senang semua kawan-kawan semua? Senang. Alhamdulillah. Mohon doa restu. Sejam lagi kita akan melakukan pendaftaran peninjauan kembali Sakatata Pengadilan Negeri Cirebon. Semangat semua ya Pak Agus. Dan kami wanti-wanti, kami ingatkan semua pengacara-pengacara, saksi, ya, pengacara-pengacara yang menyerang kami kemarin, yang mendapat bocoran data dari mana sehingga mengejek-ejek baik Peggy maupun Sakatata, agar mereka bersiap-siap juga untuk mendapatkan laporan balik dari kami, bahwa selama ini kita dengan niat baik untuk meluruskan, menegakkan kebenaran dan keadilan, menerangkan ketidakadilan itu, tapi dihambat oleh orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kami. Wow, ini diancam ya. Pokoknya ingin melaporkan lah, intinya seperti itu ya. Bu Titin, Siap. semangat lagi ya, menyala lagi Bu Titin, menyala lagi. Selama ini Bu Titin dibully-bully sama oknum-oknum, tapi tenang aja Bu Titin ya, kita menyala lagi, semangat lagi. Kita harap kalau memang ini pembunuhan, siapapun yang membunuh ditangkap. Tapi kalau ini bukan pembunuhan, bebaskan yang bukan membunuh. Oke, Farhad Abbas dari Kota Cirebon melaporkan buat seluruh masyarakat Indonesia. Salam keadilan, salam perkasa pengacara keluarga Saka dari Kota Cirebon melaporkannya. Terima kasih. Keren sekali Bang Farhad ya. Terima kasih Mas Farhad, luar biasa. Orang Cirebon banyak berterima kasih ke Mas Farhad CS, Terima kasih. Pak Yasin, Pak Krisnamurti. Murti, saya Bu Titin menjadi banyak terbantu. Siap. Ayo, coba hangat, Marlina, Dandan. Di studio. Saya serius. Oke ya. Jadi video yang kedua kita akan lihat pernyataan dari Bang Firdaus Owibo. Ini sangat mengejutkan loh. Saya baru nemu video ini. Ini sangat mengejutkan sekali guys. Wow, gila. Ada lagi saksi Budi, kawan satu sel dengan 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau, negara udah gak beres. Iya, kalau memang benar-benar terjadi, ya benar. Apa yang dikatakan Bang Firdaus ini, ya memang benar kacau. Kalau memang benar terjadi ya. Orang nggak bersalah dituduh dan divonis, Masya Allah ya. 7 orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan Budi, sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan-curhatan 7 orang ini ya. Jadi berarti benar kata Sakatata itu salah tangkap. Nah, siapa si Aib ini? Jangan-jangan Aib ini disetting untuk menjadi saksi palsu ya. Aib ini harus dipidana, Iya. wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Betul sekali. Jika Aib memberikan keterangan palsu ya memang wajib dipidana nantinya gitu ya. Kita tunggu saja nanti bagaimana ya putusan dari Mahkamah Agung nanti kan gitu ya. Dan di sini tuh ada perkataan gini, ente kadang-kadang bener Firdaus Owibo SH ya, ex pengacara dukun katanya gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya beliau ini sebenarnya objektif sih kalau membela gitu ya, apalagi di kasus Vina ini ya, dia itu objektif kok ya gitu. Jangan-jangan benar ya bahwa ada anak jenderal yang terlibat di kasus Vina, itu seperti itu ya.
di video ini ya. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya Eki. Malam itu ditangkap, lalu dikriminalisasi. Ya, Rudiana juga harus ditanya ini. Jangan diam aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban, tapi harus ditanya. Nggak bisa ini negara-negara Iya kacau. betul, Nih. betul. Walaupun jadi korban kan belum tentu ya. Jika memang putusannya memang itu pembunuhan, akan tetapi fakta yang sebenarnya kan kita tidak tahu ya. Apalagi saksi sekarang ini kan bermunculan banyak sekali ya yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Mereka adalah saksi-saksi yang mengaku bahkan ini adalah ada sanksi hukumnya. Dan ini bukan main-main ya. Memberikan sebuah keterangan palsu di persidangan di bawah sumpah. Ini sangat luar biasa jika mereka ini berbohong di persidangan gitu ya. Ya, ada intervensi besar jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang itu bermain yang sekarang diakpol. Ya, kalau memang benar nih pembunuh yang diakpol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan akpol. Ya, bila perlu dipecat, nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur. Ya, kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan ya, salah satu otaknya. Ya, ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabes Polri. Ini harus diusut tuntas. Nggak boleh diam aja. Negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja nih. Negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. 7 orang divonis, tapi mereka tidak melakukan. Kasus kriminalisasi murni, pelanggaran HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 harus ditegakkan di sini. Ya, kalau memang anda semua takut jadi pejabat, kasih kami kesempatan kami untuk jadi pejabat. Kami sikat semua. Kalau kalian nggak punya mental, kami yang bernyali akan masuk situ. Ya, tolong Pak Prabowo. Keren ya. Keren Bang Firdaus ya. Ya, ini koreksi di pejabat-pejabat ini. Pak Jokowi tolong koreksi. Ya, kalau memang mereka nggak punya nyali, kami izinkan kami masuk. Kami yang membenahi negara ini, kami Oke, membenahi ini hukum. tegas banget ya Bang Firdaus ya. Ini adalah suatu masukan yang sangat luar biasa sekali. Dan kita akan melihat video selanjutnya itu Bang Susno Duaji. Ini Bang Susno Duaji juga mengatakan seperti ini. Sebenarnya ini juga Bang Susno ini dari instansi kepolisian juga. Kan tetapi ya beliau juga walaupun beliau ini dari lembaga dari kepolisian ya, misalkan dari institusi kepolisian, tapi beliau kalau memang ada yang salah ya tetap harus diusut kalau memang ada yang salah seperti itu ya. Sekian hebat pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakimnya gini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim model kalau masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim. Iyalah kalau misalkan hakim yang seperti ini terus orang-orang yang tidak bersalah misalnya divonis ya, ini bukan main-main, seumur hidup ya, ini anak manusia ya, direnggut masa depannya seumur hidup. Kalau belum mati ya mereka ini ya, ini tidak akan keluar dari penjara. Coba bayangkan, ngeri coba kalau mereka ini tidak bersalah, bagaimana perasaannya coba. Dosa besar ya, dosa besar. Coba bayangkan, wow, ngeri ini. Siapa yang akan bertanggung jawab? Pertanggung jawabannya di dunia. Siapa yang akan bertanggung jawab di akhirat? Mungkin beliau bisa bertanggung jawab, kan, tapi kita ini masih hidup di dunia ya, jadi tetap ada pertanggungjawaban di dunia ini gitu. Kasihan ya kan. Yang punya ide siapa? Yang bikin siapa? Ada kosannya. Langsung saya buat ada tangan itu dari. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya. Awalnya kan ada pembentukan lebakan ruang imigrasi ya, kita buat imigrasi gitu. Dan itu kan proses perjalanan itu kan kita nanti sidang di Mas ya, sidang Mas. Boleh. Sidang dulu. Yang menghasilkan putusan ini, nama terdakwanya adalah Rivaldi Aditya Wardana dan Eko alias Ucil bin Asep Kusnadi. Saya ulang, terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Sementara di situ nama aliasnya beda. Di persidangan yang lain, di putusan yang lain aliasnya beda. Di situ aliasnya adalah Andika. Kita mau mengatakan apa ini? Apakah pengadilan tidak cermat sehingga menulis nama alias yang berbeda antara satu putusan dan putusan yang lain?
Sementara terdakwa kedua, tidak ada persoalan ya terkait nama ini. Nama yang tercantum di putusan ini adalah Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Sekarang saya mau tanya Pak, mari kita cek sama-sama nama majelis yang ada di putusan yang itu tuh, yang Bapak pegang sekarang. Kalau bukan di sini hanya panitera aja ternyata. Sutrisno Haji Suko Balda. Siapa paniteranya? Panitera pengadilan negeri pakainya Haji Sutrisno. Kalau nama paniteranya beda Pak. Di sini paniteranya Haji Dede Sobari. Ya panitera tadi beda, ini Haji Sutrisno. Iya. Panitera. Supaya apa sah, Bapak bisa baca nggak nama nomor putusan itu, nomor putusan berapa? Ini nomor putusan Nomor 4. Nih, maaf. nomor 4. Nah, ini nanti juga ada satu yang menurut saya buat saya sendiri penasaran. Salah satu cara otoritas Mahkamah Agung menunjukkan profesionalitas mereka dan integritas mereka adalah transparansi. Hakimnya kan ada. Nama hakim ketuanya di sini Suharno. Sama-sama Pak. Nama ketua siapa di situ? Suharno. Sementara di sini Imam Suudi. Hakim anggota satu siapa? Lis Susilowati. Di sini Herman Helen Tapia. Anggota 2? Ria Elvina. Amin Sembiring. Pak, menurut Pak Soleh gimana? Walaupun beda ruang sidang, walaupun beda majelis, tapi berkasnya sama atau beda? Hakimnya sama. Karena kan objek Pak. Baik. Nah itu rekan-rekan Sobat DN ya, rekan-rekan Sobat DN. Ini ada 3 ruang sidang. Tadi Pak Soleh selaku praktisi hukum mengatakan walaupun 3 ruang sidang, 3 majelis hakim, tapi karena peristiwanya tunggal, maka berkasnya juga semestinya sama. Harusnya sama. Berarti, Aduh. Ini netizen ya, ini ya kalian memang sangat kreatif banget ya merangkum atau merangkai video-video potongan video ini dirangkai jadi satu ya. Sedangkan kadang kita ini tidak pernah melihat atau menonton video-video kayak gini, kita belum tentu nemu loh ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah merangkum video-video seperti ini ya. Jadi kita ini jadi bisa melihat jejak digital ya, jejak digital itu seperti apa sih, cerita-cerita tentang kasus atau tentang pemberitaan-pemberitaan yang selama ini beredar gitu, yang selama ini berkembang gitu ya. Yang selama ini berkembang akan tetapi seperti saya gitu ya, tidak menemukan sebuah video-video atau informasi-informasi yang seperti ini. Sangat luar biasa dan keren sekali ya netizen yang merangkum video ini ya. berkas di ruang sidang ini dengan berkas di ruang sidang itu tuh Beda. seharusnya sama dong. Harusnya sama. Seharusnya sama. Dan artinya nama-nama yang tercantum juga semestinya sama. Nama saya Adi Saputra. Dengan ini saya menguasakan dengan DPR Pradi untuk melaporkan AF dan DD karena memberi keterangan palsu. Top. Dengan ini saya menyatakan kuasa kepada kuasa DPM Pradi untuk melaporkan AF dan DD karena membuat keterangan palsu waktu persidangan. Saya Rivaldi Aditya. Nah ini yang paling keren nih. Kalau di sidang PK ini paling keren ya. Ini Rivaldi ya. Menyampaikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk melaporkan DD dan AF karena telah memberi. Nah oke guys, jadi rangkuman videonya seperti itu ya. Jika kita masih penasaran lagi ya, cari video-video yang panjang ya. Ini potongan-potongan video ya. Sengaja dirangkum oleh netizen dan dirangkai oleh netizen karena netizen ini sangat kreatif sekali ya. Jadi yang mengawal kasus sekarang ini memang netizen ini sangat luar biasa, kuatnya, luar biasa bersatunya ya. Untuk membela atau menyuarakan sebuah kebenaran-kebenaran di negeri ini ya. Karena hukum di negeri ini kadang masih kita tahu sendirilah bagaimana hukum di negeri ini, dan para oknum-oknum yang sengaja merekayasa kasus atau yang masih saja berani ya membuat peradilan ini, menginjak-injak peradilan ini dan apalagi peradilan ini bisa dibeli dengan materi atau keuangan, mudah-mudahan penegak hukum atau Kapolri ya bisa tegas untuk memberantas hal ini agar negeri ini semakin maju dan keadilan semakin ditegakkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.